Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan kembali materi algoritma dan pemrograman. Materi yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini adalah nested loop atau looping bersarang. Nanti beberapa materi yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini, misalnya definisi, kemudian flowchart, bagaimana kita menggambarkan flowchart apabila menggunakan looping bersarang. Kemudian juga nanti kita akan memberikan beberapa contoh program dengan C++ yang menggunakan nested loop. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang looping atau perulangan, yang mana perulangan atau looping itu merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Jadi kalau yang dimaksud dengan looping bersarang atau nested loop, itu bisa saja nanti di dalamnya ketika ada sebuah blok looping atau perulangan, apakah itu menggunakan while, for, atau do while, itu di dalamnya itu bisa saja nanti terdapat blok looping lainnya. Misalnya berarti di dalam while ada while lagi, atau di dalam for ada while, di dalam for ada for, dan sebagainya. Ini yang disebut dengan looping bersarang. Atau bisa saja nanti di dalam sebuah blok looping itu terdapat pernyataan if else. Jadi di dalam sebuah blok looping bisa saja nanti terdapat blok looping yang lain, atau mungkin saja terdapat pernyataan if else. Ini adalah contoh flowchart dari nested loop. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat, ini adalah blok looping. Jadi blok looping yang pertama ini kondisinya. Jadi kondisi baris program yang ada di dalam blok looping ini akan dikerjakan selama kondisi yang ada di sini itu bernilai true. Jadi kalau salah dia keluar. Sementara yang di sini ini adalah blok if atau pencabangan. Jadi di dalam blok looping itu nanti terdapat blok if else. Ini yang dilingkari warna merah adalah blok if else. Jadi jika kondisi true maka kerjakan P1, jika kondisi false maka kerjakan P2. Sedangkan yang ini adalah blok looping. Jadi di dalam blok looping terdapat pernyataan if else. Kemudian bagaimana kita menuliskan notasi algoritmiknya? Misalnya di sini inisialisasi while kondisi 1, if kondisi 2. Ini adalah kondisi di blok if. Jika kondisi 2 bernilai benar, maka yang dikerjakan adalah P1. Kemudian jika kondisi 2 salah, maka yang dikerjakan adalah P2. Pernyataan if yang ada di dalam blok looping ini atau di dalam blok while ini itu akan terus dikerjakan selama kondisi di blok loopingnya ini bernilai true. Ini adalah contoh yang pertama. Jadi di dalam blok looping bisa saja nanti terdapat blok if. Misalnya kita akan memberikan contoh bagaimana kita membuat algoritma atau flowchart dan program. Jadi kita akan membuat algoritma dan program untuk menampilkan bilangan mulai dari 1 sampai n, di mana n-nya itu adalah nilainya kita inputkan, sehingga nantinya ditampilkan kalau misalnya n-nya itu sama dengan 10, nanti akan ditampilkan 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, dan seterusnya
sampai N. N-nya tadi 10. 10 itu sama dengan genap. Oke, selanjutnya untuk persoalan tadi itu kita akan gambarkan flowchartnya. Sini kita tentukan terlebih dahulu variabel yang digunakan. Misalnya di sini ada i, n adalah integer. Pertama, masukkan nilai n. Kemudian kita akan membuat inisialisasi i sama dengan 1. Kemudian ini adalah syarat atau kondisi pada blok looping, apakah i lebih kecil sama dengan n. Jadi yang ada di dalam sini adalah blok looping, di mana di dalam blok looping itu terdapat pernyataan if else. Ini adalah blok looping. Baris program yang ada di dalam blok looping ini akan terus dikerjakan selama kondisi yang ada di sini itu bernilai true. Jika true, maka periksa lagi kondisinya. Apakah i dimoduluskan dengan 2 sama dengan 0? Kalau true, berarti nanti ditampilkan genap. Kalau false, nanti berarti bilangan tersebut adalah ganjil. Kemudian nanti ini adalah langkah di mana setiap iterasi atau setiap looping nilai i-nya itu bertambah 1. Di baris pernyataan yang ada di dalam blok looping ini akan terus dikerjakan selama kondisi di sini bernilai benar. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan flowchart yang tadi ke dalam program C++. Nanti int i, n. Berikutnya kita menginisialisasi nilai i. Sebenarnya untuk inisialisasi bisa juga kita tulis di sini. I sama dengan 1. Kemudian while i, kita mesti inputkan dulu nilai n. Berarti cout masukkan nilai n sama dengan berapa, in n. Kemudian kita akan melakukan looping mulai dari i-nya sama dengan 1. Syaratnya adalah i lebih kecil sama dengan n. Dan nanti langkahnya adalah setiap looping nilai i-nya akan bertambah 1. Selanjutnya, di dalam blok while ini akan terdapat pengecekan kondisi atau pencabangan dengan if else. Di if nilai i dimoduluskan dengan 2, apakah sama dengan 0? Jika true, berarti out i sama dengan genap, else berarti out i-nya ganjil. Oke, untuk contoh yang pertama ini saya kira sudah selesai. Kita coba jalankan kurang titik koma. Nanti akan ditampilkan
masukkan nilai n. Masukkan nilai n, misalnya kita masukkan 10. Nanti akan ditampilkan satu ganjil. Kita perlu mungkin menulisnya ke bawah, tambahkan hingga nanti 1 sampai 10-nya itu dituliskan secara vertikal ke bawah. Jadi sudah ditampilkan 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap, dan seterusnya sampai 10 sama dengan genap. Ini adalah contoh penyelesaian dari persoalan yang pertama, bagaimana kita ketika kita menginputkan suatu nilai n, nanti akan ditampilkan bilangan mulai dari 1 sampai nilai n tersebut disertai dengan keterangannya apakah nilai itu ganjil atau genap. Selanjutnya, kita akan memberikan contoh bagaimana misalnya jika di dalam sebuah blok looping itu terdapat blok looping yang lain. Misalnya ini adalah blok looping yang di bagian blok looping 1. Misalnya ini adalah blok looping 1 atau blok looping di bagian luar. Kemudian di dalam blok looping 1 ini terdapat blok looping yang kedua atau blok looping yang di bagian dalam. Ini menggambarkan, jadi di dalam blok looping yang pertama ini terdapat blok looping yang kedua. Jadi untuk notasi algoritmiknya kita bisa tuliskan inisialisasi untuk blok looping yang pertama, kemudian while ini adalah syarat atau kondisi yang harus dipenuhi untuk blok looping yang pertama. Kemudian di dalam blok while ini terdapat blok looping, misalnya ini menggunakan for. Jadi ini adalah untuk inisialisasi blok looping yang kedua. Ini adalah syarat atau kondisi yang kedua. Kemudian ini adalah langkah dari blok for atau blok looping yang kedua. Kemudian ini di luar dari blok for terdapat langkah untuk blok looping yang pertama. Jadi untuk contoh flowchart ini menggambarkan di dalam blok looping yang pertama bisa saja nanti terdapat blok looping yang kedua, atau bahkan mungkin blok looping yang ketiga bisa saja nanti ketika dalam kasusnya dibutuhkan seperti itu. Kita langsung berikan contoh, misalnya bagaimana kita membuat algoritma atau flowchart, kemudian nanti kita akan membuatkan program. Ketika kita memasukkan suatu nilai, misal nilai yang kita masukkan adalah 5, nanti akan ditampilkan output. Misalnya 5, 4, 3, 2, 1. Dan seterusnya sampai, jadi 5 itu menandakan bahwa angkanya dimulai dari 5, kemudian jumlah barisnya itu ada 5, kemudian jumlah kolomnya itu ada 5. Kita buatkan flowchartnya terlebih dahulu. Jadi untuk flowchart di sini kita mulai masukkan n. N itu adalah variabel yang bertipe integer. Kemudian kita inisialisasi nilai i sama dengan 1. I juga adalah integer. Kemudian ini adalah pengkondisian untuk blok looping yang pertama. Apakah i lebih kecil sama dengan n? Jika true, maka akan dimulai untuk blok looping yang kedua. Ini adalah inisialisasi. Kita menggunakan variabel j, integer, di mana variabel j itu nilai awalnya kita beri dengan nilai n.
Jadi kalau misalnya 5, nanti ketika kita tampilkan J, nanti yang ditampilkan pertama adalah 5. Apakah J lebih besar sama dengan 1? Ini adalah syarat atau kondisi pada blok looping yang kedua, atau yang di dalam. Kalau ini true, maka tampilkan J. Tadi kalau misalnya N-nya 5, berarti tampilkan J berarti 5. Kemudian nanti J sama dengan J kurang 1. Berarti nilai J-nya itu akan berkurang 1. Kembali lagi ke sini. Nanti kalau 5, nanti J-nya jadi 4. 4, apakah 4 lebih besar sama dengan 1? Kan true. Tampilkan J 4. Kemudian J sama dengan J kurang 1. Berarti J-nya sekarang 3. 3 lebih besar sama dengan 1. Tentu true. Tampilkan J. Berarti 3. Kemudian J-nya lagi berkurang 1. Tinggal 2. 2 lebih besar sama dengan 1. True. Tampilkan J 2. Kemudian J tinggal 1. 1 lebih besar sama dengan 1. Betul. Kita tampilkan J 1. Sekarang J-nya jadi 0. Karena 1 dikurangi 1, 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? False. Ketika false, maka akan terjadi perpindahan baris. Perpindahan baris, kemudian nilai I-nya itu akan bertambah 1. Nilai I yang tadinya 1 akan menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 5, true. Kemudian J itu nanti akan kembali menjadi nilai N. Berarti J itu nanti dimulai lagi dari 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian pindah baris lagi, ini jadi 3. Jadi kita bisa katakan I ini sebagai penanda baris, sedangkan D ini untuk setiap baris itu nanti mempunyai kolom-kolom. Blok looping yang pertama, dan ini adalah blok looping yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan flowchart tadi ke dalam program. Jadi variabel yang kita gunakan tadi ada 3, I, J, dan N. Di integer I, J, N. Kemudian kita akan memasukkan nilai, masukkan N di cout, masukkan nilai N sama dengan apa, in N. Kemudian kita akan membuat looping yang pertama. Misalnya di looping yang pertama ini kita akan menggunakan while I lebih kecil sama dengan N. Ini adalah syarat atau kondisi looping yang pertama, tapi kita perlu membuat inisialisasi, misalnya nilai I sama dengan 1. Nah, kemudian nanti biasanya kalau di while itu nanti ada langkah, berarti I sama dengan I tambah 1, atau kita bisa tuliskan I plus plus. Nah, misalnya dalam blok while ini terdapat blok looping, kita menggunakan for. Berarti J sama dengan N sesuai dengan flowchart yang kita tulis tadi. J sama dengan N. J sama dengan N. Kemudian J lebih besar sama dengan 1. Kemudian J minus minus. Jadi setiap looping nilai J-nya itu akan berkurang 1. Kemudian kita out
C. Kita mungkin pakai spasi. Selanjutnya, keluar dari blok for itu mesti pindah baris di out. Dan nanti langkahnya nilai I ditambahkan dengan 1. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan apakah hasilnya sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Sudah ditampilkan, masukkan nilai N, misalnya 5, dia akan keluar hasilnya adalah 5, 4, 3, 2, 1, jadi ada 5 kolom, kemudian ada 5 baris, mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita coba angka yang lain. Misalnya kita masukkan 8, dia akan keluar, jadi ada 8 baris dan 8 kolom. Ini adalah contoh penyelesaian dari soal nomor 2. Selanjutnya kita akan coba menyelesaikan untuk persoalan berikutnya. Misalnya di sini kita akan membuat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Kemudian nanti bagaimana kita membuat program untuk memasukkan satu nilai. Misalnya jika nilai yang dimasukkan 5 akan menampilkan output, misalnya untuk contoh yang pertama ini, nanti contoh yang kedua seperti ini. Yang pertama kita akan coba membuat program dulu untuk menampilkan bilangan prima dimulai dari 1 sampai 100. Kita buka kembali kode blok kita untuk menuliskan program dalam bahasa C++. Misalnya yang pertama, tuliskan int hanya nilai. Nilai ini itu nanti kita gunakan sebagai untuk menghitung suatu nilai itu berapa kali dia habis dibagi dengan bilangan yang lain. Di sini kita akan mulai melakukan looping, misalnya for mulai dari 1, I sama dengan 1. Kemudian karena kita akan mau menampilkan bilangan prima mulai dari 1 sampai 100, I lebih kecil sama dengan 100. Kemudian nanti setiap looping nilainya kita tambahkan dengan 1. Nah, di dalam blok for ini kita katakan dulu misalnya nilai sama dengan 0. Kemudian kita buat looping berikutnya, for misalnya int j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, kemudian j++, kita akan lakukan pengecekan apakah I dibagi dengan J itu habis dibagi, apakah I itu habis dibagi dengan 0 enggak? Kalau iya, berarti nanti nilainya itu akan bertambah 1. Nilainya itu akan bertambah 1.
Kemudian nanti akan dilakukan pengecekan apakah nilai bisa sama dengan 2 atau lebih besar dari 2, boleh. Apakah nilai lebih besar, kalau nilainya sama dengan 2 atau kurang dari sama dengan 2, berarti bilangan tersebut ini adalah bilangan prima. Nanti tinggal kita out i. Nah, kita coba buat ilustrasinya. Misalnya i pertama adalah 1, kemudian nanti nilai sama dengan 0, kemudian nanti j sama dengan 1 sampai j lebih kecil sama dengan i nya 1. Apakah 1 bagi 1 sama dengan 0? Nanti nilai itu plus. Nanti nilai sekarang berisi 1. Kemudian nanti kan keluar. Nanti j-nya jadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 1. Tentu salah. Terus dicek. 1, apakah nilai lebih kecil sama dengan 2? Tadi nilai adalah 1. 1 lebih kecil sama dengan 2, tentu true. Maka ditampilkan cout i itu adalah yang pertama 1. Oh, ternyata 1 itu 1 mestinya bukan bilangan prima. Jadi kita harus tuliskan di sini sama dengan 2. Jadi kalau hanya 1 itu dia bukan bilangan prima. Kemudian nanti dicek lagi. Nanti i-nya itu akan menjadi 2. Nilainya kembali 0. Kemudian j lagi itu mulai dari 1 sampai nanti 1 lebih kecil sama dengan 2. True. Kemudian apakah 2 dibagi dengan 1 itu sama dengan 0? Berarti yang pertama ya true, maka nilai plus. Kemudian nanti kembali j-nya jadi 2 lebih kecil sama dengan 2, tentu masih benar. Apakah 2 moduluskan dengan 2 sama dengan 0? Ya tentu true, maka nilainya menjadi 2. Apakah nilai sama dengan 2? Ya tentu tadi nilainya itu 2. Ini true, maka ditampilkan 2 itu adalah bilangan prima untuk yang pertama. Kemudian seterusnya i-nya naik jadi 3. 3 lebih kecil 100 masih benar. Nilainya kembali 0. Kemudian i itu dia looping mulai dari 1 sampai nanti 3. Nanti 3. Kemudian nanti dicek lagi. 3 bagi 1 sama dengan 0. True. Ya, tambah 1, nilai sekarang jadi 1. Kemudian 3 bagi 2 sama dengan 0. 3 bagi 2 sama dengan 0. Itu false. Jadi nilai nggak bertambah. Kemudian nanti j-nya jadi 3. 3 bagi 3 itu sisanya sama dengan 0. Tentu true. Maka nanti nilainya itu menjadi 2. Kemudian keluar. Dan nanti apakah nilai sama dengan 2? Jadi kan 2. Berarti 3 itu adalah bilangan prima. Kemudian naik lagi. Ini jadi 4. 4 lebih kecil sama dengan 100. True. Terus nilai kembali 0. Kemudian nanti looping lagi. J-nya mulai dari 1 sampai 4. Sampai j lebih kecil sama dengan ini sampai 4. Kemudian 4 modulus 1 sama dengan 0. Itu nilainya ini. Nilainya ini sekarang menjadi
1. Kemudian naik, J-nya jadi 2. 4 modulus 2 sama dengan 0. Itu true. Jadi nilainya sekarang jadi 2. Kemudian naik lagi, J-nya jadi 3. 4 modulus 3 sama dengan 0. False. Jadi nilai ini nggak bertambah, tetap 2. Kemudian naik lagi, J-nya jadi 4. 4 modulus 4 sama dengan 0. True. Maka nilai jadi 3. Kemudian nanti J-nya jadi 5. Di sini sudah salah. Maka keluar dari blok for yang ini. Dan nanti dicek apakah nilai sama dengan 2. Nilai tadi 3. 3 sama dengan 2. Tentu false. Maka tidak ditampilkan. Berarti 3 itu bukan 4 itu bukan bilangan prima. Begitu pula 5. Jadi naik seterusnya 5, 6, 7, 8, 9 sampai 100. Ini adalah contoh untuk menampilkan, kita coba jalankan dulu. Contoh untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 10 nggak masuk. 10 karena habis dibagi 2, habis dibagi 5, habis dibagi 10. Jadi yang dikategorikan bilangan prima ketika variabel nilainya itu keluar dari blok for yang ini, variabel nilai itu hanya bernilai 2. Ini adalah contoh program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Oke, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan persoalan yang ini. Jadi ketika diinputkan 5, nanti ada 5 baris. Ada 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 5 kolom. Nanti di diagonal utamanya ini bernilai 1, selain itu dia 0. Sementara yang ini, kalau kita perhatikan, di baris pertama sama baris terakhir itu 1. Kemudian di kolom pertama sama kolom terakhir itu 1. Kemudian selain itu dia 0. Kita akan coba langsung buatkan programnya. Kita langsung buka saja kode blok kita. Jadi pertama adalah int i, oke, nanti ada j, kemudian ada n untuk nilai. Jadi kita masukkan dulu cout, masukkan nilai dengan apa, nanti in nilai. Kita looping lagi for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, nanti i plus plus. Kemudian kita perlu looping lagi for j sama dengan 1, kemudian for j sama dengan 1, kemudian j lebih kecil sama dengan n, kemudian j plus plus. J sama seperti tadi, I itu untuk penanda baris dan J itu untuk kolom. Kalau misalnya kita tuliskan seperti ini, misalnya out 1, kita coba pakai untuk pindah baris menggunakan \n. Kita coba jalankan untuk yang ini. Oh, ternyata variabel n bukan nilai.
masukkan nilai, misalnya 5, dia akan ditampilkan 111, jadi semuanya nilainya 1. Sementara kalau yang tadi yang bernilai 1 itu hanya yang di diagonal utamanya. Jadi kalau kita perhatikan di diagonal utamanya ini, berarti ini baris 1, kolom 1, atau I-nya 1, J-nya 1, ini J-nya 2, I-nya 2, J-nya 2, ini I-nya 3, J-nya 3, ini I-nya 4, J-nya 4, ini I-nya 5, J-nya 5. Artinya dia akan bernilai 1 pada saat I-nya sama dengan J. Jadi di sini perlu ada tambahan pengkondisian atau pencabangan. If I sama dengan J, maka kalau I sama dengan J, ini sebenarnya kalau hanya if-nya hanya satu baris, tidak perlu menggunakan kurung tutup, tapi kita tambahkan juga, tidak ada masalah. Check out, misalnya 0, kita coba jalankan. Masukkan nilai 5, jadi nanti akan ditampilkan, jadi ada barisnya 5, kolomnya 5, diagonal utamanya itu 1, selain itu 0. Ini adalah contoh untuk menampilkan atau untuk menyelesaikan persoalan yang ini. Kemudian untuk menyelesaikan yang ini, jadi pengkondisiannya adalah kalau kita perhatikan ini, berarti ini baris pertama sama baris terakhir, atau I-nya sama dengan 1, atau I-nya sama dengan N, atau J-nya sama dengan 1, atau J-nya sama dengan N. Oke, kita coba buat lagi. Misalnya saya buat di sini, saya copy saja. Oke, yang berbeda hanya di sini. Oke, ini kalau dia akan bernilai 1, kalau I-nya sama dengan 1, atau I-nya sama dengan I-nya sama dengan 1, kemudian I sama dengan N, atau Y-nya sama dengan 1, atau Y-nya sama dengan N, jadi dia 1, nah itu 0. Kita coba tampilkan kembali apakah sudah sesuai atau belum untuk menampilkan persoalan atau persoalan yang tadi itu. Lima, dia akan ditampilkan hasil seperti ini. Yang berbeda hanya di pengkondisian yang ada di baris 22. Kalau misalnya kita mau menambahkan misalnya di sini 1, jadi satunya itu semacam silang, kita tinggal tambahkan. Jadi kalau di sini
I sama dengan J. Kemudian kalau yang ini itu berarti, kalau ini kan berarti baris 1,5, baris 2,4, 3,3, 4,2, 5,1. Artinya kalau I dan J itu kita jumlahkan, ini 5,1, 4,2, 5 tambah 1, 6, 4 tambah 2, 6, ini 2,4, ini 3,3, ini 5,1. Semua ditambahkan. Ketika I ditambahkan dengan J, itu nanti akan sama dengan N plus 1. Nanti tinggal kita tambahkan saja di sini, atau I tambah J sama dengan N plus 1. Kita coba tampilkan kembali. Misalnya masukkan nilai 5, dia akan ditampilkan hasil seperti ini. Jadi angka satunya itu semacam tanda silang, jadi dia diagonal sini sama diagonal sini itu 1, sedangkan yang ini baris pertama, baris terakhir, kolom pertama, kolom terakhir. Demikian materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.